Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian semuanya? Senang rasanya aku kembali menyapa kalian lewat video ini. Jadi kita baru aja berlebaran ya kan. Aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk kalian semua yang merayakan Idul Fitri. Semoga amal ibadah kalian di bulan Ramadan kemarin semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ketemu lagi dalam review sebuah mesin kopi terbaru dari Indotara Persada, yaitu Ferratifero FCM 3145 Allegrio Ultimo. Pada saat video ini dibuat, mesin kopi ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau, hanya sekitar 10 jutaan. Menawarkan beberapa fitur yang konon nggak dimiliki oleh kompetitornya. Salah satunya adalah frother susunya bisa disetting suhunya dan berhenti otomatis ketika mencapai suhu itu. Paten kan? Kalau menurut aku itu paten tuh, betul. Belum tentu mesin-mesin lain yang sekelas harganya dia tuh punya fitur itu. Bahkan yang di atas harganya dia juga belum tentu ada. Apa aja yang akan kalian dapetin kalau kalian beli mesin kopi ini? Yang pertama, kalian dapat portafilter double spout, double basket. Basket singlenya juga dikasih. Ada karet untuk back flashnya. Temper logam udah jadi standar kayaknya di semua mesin-mesin Ferratifero. Kalau ini sendok kopi dan temper plastik di sikat group head. Dia juga ngasih kalian ini selang air pembuangan untuk mesin kopi. Jadi mesin kopi ini walaupun dia belum bisa sedot air dari galon, tetapi buang airnya di drip tray-nya ini bisa langsung kalian bypass ke sini. Kartu garansi dan buku petunjuk manual. Sering-sering kalian baca biar kalian tahu cara ngerawat mesin kopi kalian, cara pakainya, cara membersihkannya, ya kan? Apa apa tombol-tombol ini. Nanti akan kita tengok sama-sama. Tapi sebelum itu kalian tengok dulu speknya yang berikut ini. Nah, udah kalian tengok kan? Yuk sama-sama kita lihat dari dekat. Cara pakainya gimana, setting-settingnya gimana. Terus nanti seperti biasa kita akan bikin kopi. Tim susunya, kopinya kita pakai Koreros Premium Blend dari Indotara. Oke, ini kita lihat mesin kopinya dari dekat kawan-kawan. Nah, kita lihat ya. Ini untuk penunjuk tekanannya. Ini tombol on-nya. Nah, ini baru pertama kali ku hidupin nih. Nanti kalau di sini sudah 0000 itu artinya sudah standby. Pertama kali dia akan nyedot air untuk memenuhi boiler steam dan air panasnya. Dia punya boiler steam dan air panas. Walaupun untuk brewingnya dia pakai thermoblock. Ini group headnya mengadopsi sistem E61 ya. Kayak E61 tapi ini bukan pure E61. Terus yang aku sukanya di sini, ini bukan diputar sampai habis, tapi ini hanya berfungsi kayak saklar nih kawan-kawan. Nah, langsung keluar tuh. On, off. Keren ya. Mantap. Mesin kopi ini nggak butuh waktu lama untuk manasin loh. Terus yang aku suka dari mesin kopi ini, semuanya bodinya full stainless, kilat ya. Dan build quality-nya cukup bagus. Contoh ini drip tray. Ini drip tray-nya dikasihnya karet untuk menjaga di sininya. Biar jangan bising. Biasanya kalau mesin-mesin kopi yang stainless gini, ini jarang ada ininya. Karet penahannya di sini. Jadi cenderung bising deh.
Di sebelah tombol on, ini tombol single cup, tombol double cup, dan tombol manual. Ini keduanya bisa disetting. Ini disetting dengan cara time base. Nanti kalau ini udah standby, kita kasih lihat sama kalian ya, kawan-kawan ya. Pokoknya bodinya semuanya full stainless, kilat, cantik. Oke kali lah pokoknya. Mantap. Harganya murah. Cuman 10 jutaan loh. Dapat semua spek-spek yang paten. Oke kawan-kawan, ini mesin kopinya kita tengok dari dekat ya kan. Yang dari sini pertama kali ini adalah penunjuk tekanan brewingnya. Dia ada dalam bar, ada dalam PSI. Ini tombol on off-nya, ini tombol single, tombol double, sama tombol manual. Terus di sini ada layar. Ini ada tombol plus, tombol minus. Ini kalau ditekan lama, ini untuk ngatur yang namanya suhu daripada si automatic frothernya, automatic stop. Nah, misalnya kita set di 65, kita biarkan aja, nanti dia akan nyimpan sendiri. Kalau tombol minusnya ditekan lama, dia untuk pre-infusion. Nah, gitu ya. Bawaan standarnya dia 2 detik. Nah, kita coba misalkan untuk setting yang namanya si tombol singlenya, kita tekan lama. Kalau bisa kalian settingnya pakai kopi, terus ditahan di bawahnya ini ya. Nah, ini kebetulan aku nggak pakai kopi, aku mau nunjukin caranya aja. Ini ditekan lama, ditahan, maka akan kelihatan waktunya di situ sedang berjalan. Itu pre-infusionnya. Terus lanjut lagi, misalnya mau berapa detik kalian jalankan. Kalau aku bilang misalnya yang single itu kita set di 20 detik, oke. Nah, habis itu dilepas, dia otomatis nyimpan itu. Next time kalian tekan lagi, maka dia di 20 detik dia akan berhenti otomatis. Gitu ya, termasuk juga tombol yang double-nya. Sama, itu bisa disetting juga. Misalnya gini, ditekan lama, dia akan mengalirkan airnya setelah per-infusionnya 2 detik. Kalau ini misalkan kita mau set di 25 ke 30 lah kira-kira ya. 27 deh. Nah, oke. Ini yang menarik nih. Ini kan belum ada masuk susu nih. Tapi kalau kita buka begini, dia langsung nampilin suhu yang berada di sensor ujungnya. Terus dia cukup beginiin kayak saklar ya. Nah, sama di tombol air panas juga gitu. Nah, kita switch, dia akan jalan. Dia defaultnya 5 detik. Nah, oke sih kalau menurut aku ini mesin kopi. Mantap. Yuk kita tes bikin kopi sama steam susunya yuk. Oke, ini kopinya udah aku siapin kawan-kawan dari Temping. Kita coba ya, pertama kalinya bikin nih. Kita coba pakai tombol yang double tadi ya. Kira-kira dia dapat berapa ini? Gitu ya kan? Bismillah. Oke. Cantik kali espressonya. Cakep. Ini aslinya bisa steam sama brew secara bersamaan nih kawan-kawan. Wow, mantap. Jadi diletakin gini aja pun dia aslinya udah bisa nih kawan-kawan. Untuk kalian frothing susunya cukup diletakin aja nih.
Nanti di suhu 60 dia berhenti. 65 tadi kayaknya aku setting. Cakep. Keren ya? Berhenti otomatis. Jangan lupa di flushing. Nggak dipegang frottingnya. Dibiarkan gitu aja. Cantik hasilnya. Ya, kita coba ya. Kalau aku sih nggak gitu jago untuk latte. Wah, agak hancur sedikit ya. Aduh, tapi asli, paten fiturnya nih. Karena hasil latte kita tadi agak bagus, aku penasaran, kawan-kawan. Ini sekalian aku mau cobain kalau fiturnya dibikin secara bersamaan, brewing dan steam, bisa nggak ya? Kita coba ya, bismillah. Kalau lagi brewing nggak kelihatan ya di sini berapa derajat ya. Oh, setelah brewing baru dia kelihatan. Agak banyak susunya. Memastikan foamnya itu nggak tipis ya kan. Oke, bagus sekali hasil espressonya, mantap. Foam susunya pun oke. Walaupun ya, ini sebenarnya di luar kebiasaan aku nih. Susunya ini, malam ini, ku pakai susu UHT. Jadi biar sekalian kasih lihat sama kalian bahwa susu UHT juga bisa dipakai untuk steam. Bisa dibikin untuk latte. Tapi rasanya tentu nggak seenak yang namanya ini ya, fresh milk. Bismillah. Terus foamingnya dia agak lebih tebel kalau si UHT ini. Oke, tulip-tulipan. Cantik. Nah, nih kalian lihat. Yang pertama yang hasilnya agak hancur ini pun foamnya nggak hancur. Foam susunya bagus. Gambarnya bertahan, stabil. Nah, jadi bisa ya dipakai untuk steam dan brew secara bersamaan, udah dibuktikan. Yuk sekarang kita masuk pada kesimpulan. Nah, itu dia kawan-kawan hasil pengujian kita terhadap mesin Verratifero FCM 3145 ini. Gimana menurut pendapat kalian? Kalau menurut pendapat aku, paten. 10 jutaan dapat fitur bisa brew dan steam bersamaan, bahkan steamingnya bisa kalian tinggal, dia akan berhenti otomatis. Kalian lihat tadi kan, aku letak aja di situ, dia berhenti otomatis. Paling kalian mesti nyesuaiin yang namanya banyaknya susunya gitu. Kalau dia arahnya salah, nanti dia takutnya menumpah. Tapi kalaupun diletakin gitu aja, tetap jadi juga kayak tadi. Untuk yang pertama tadi agak tipis. Makanya latte artnya nggak begitu bagus. Tapi tetap oke, gambarnya nggak berubah. Untuk yang kedua, lebih tebal dia sedikit. Untuk rasa, kita coba ya. Bismillah. Lebih lemak rasa lattenya kalau pakai UHT ya kan. Aslinya kalian mesti bikin pakai fresh milk ya. Tapi buat kalian yang misalkan tinggal di daerah, jualan kopi, terus tiba-tiba ada yang minta kopi latte, kalian nggak bisa ya, yang namanya di daerah itu agak sulit yang namanya supply fresh milk. Kalian bisa lah pakai UHT. Aku aja bisa bikin, cuman ya rasanya nggak senikmat si fresh milk. Bismillah.
Top. Biji kopi si Indotara boleh juga nih. Jadi mesin kopinya ini secara build quality cukup oke menurut aku. Kenapa? Semuanya stainless steel. Dan stainless steelnya ini itu semuanya dari Jerman. Terus juga connecting pipe yang di dalamnya ini menurut speknya dia pakai pipa chopper itu dari Jerman juga. Dan pompa Ulca Italia. Seperti biasa, semua mesinnya Indotara rata-rata pakai pompa Ulca Italia. Juga stainless steelnya ini dari Jerman. Harga 10 jutaan dapat finishing body yang cakep kali. Walaupun dia bukan murni E61, dia mengadopsi sistem E61. Karena apa? Sirkulasi airnya jalan terus. Kayak E61. Jadi makanya di sini dibikin tulisan caution hot. Jadi kalau kita pegang mesinnya udah panas, dia akan panas kawan-kawan. Terus juga, lihat tengok nih. Ada lightingnya, mantap kali ya kan. Jadi kalian nampak di situ brewingnya oke apa enggak. Ada option single cup, double cup yang bisa diprogram. Kalau nggak mau bisa pakai tombol manual. Ada pre-infusion, kalau nggak mau bisa dimatiin. Kalau fitur steam susunya itu sangat berguna menurut aku. Jadi apalagi yang mau kalian harapin dengan harga 10 jutaan. Kalau menurut aku, kalau memang budget kalian memang pas-pas di 10-11 juta, nggak ada salahnya kalian pertimbangkan untuk beli mesin kopi ini. Karena menurut aku, worth it untuk di harga segitu. Terus juga gini, kayak tadi hal sederhana aja. Drip tray-nya ini pakai karet penahan supaya dia nggak bising. Kalau misalnya dia stainless, langsung nyupas stainless, takutnya ada getaran dia akan bising ya. Letak-letakin gelas dia buka kelteng. Itu hal sederhana menurut aku. Tapi efeknya oke. Nah jadi kalaupun misalkan ada yang terlupa aku sampaikan, seperti biasa kalian cek kembali di kolom deskripsi ya. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa link pembelian ada di kolom deskripsi. Kalian cek aja, langsung check out aja. Oke? Jadi sampai jumpa di video yang berikutnya.